Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Saluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing, yaitu dapat kiriman dari salah satu sahabat subscriber teman-teman. Jadi ini ngirimnya itu handphone ini sebelum channel saya kena banned ya teman-teman. Jadi akun channel yang lama itu masih aktif saat pengiriman handphone ini saya terima teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan unboxing, yaitu tipe handphonenya iPhone 7 Plus dengan kerusakan, yaitu kaca atau screennya pecah lumayan parah teman-teman. Jadi beliau ini sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk kerusakannya serta menanyakan ongkos servis untuk penggantian kaca atau screennya dan juga untuk penggantian baterainya teman-teman. Jadi untuk kondisinya seperti itu. Untuk di bagian atas dekat lubang speaker atas atau dekat kamera depan itu pecahnya sangat parah. Oke, saya coba untuk menyalakan infonya karena ada passwordnya, jadi saya belum menanyakan passwordnya. Jadi saya coba untuk mengecek di bagian layar LCD-nya dulu teman-teman. Oke, seperti inilah kondisinya, yaitu untuk di bagian kaca touchscreen sangat parah di bagian atas untuk pecahnya, sedangkan untuk LCD-nya alhamdulillah masih aman, dan serta untuk touchscreen-nya ini segala fungsi dari layar touchscreen mulai dari atas, pojok, tengah, dan samping masih normal semua. Jadi untuk segala fungsi touchscreen sama LCD-nya masih normal semua teman-teman. Jadi cukup untuk penggantian kaca touchscreen-nya saja, nggak usah mengganti LCD satu set teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba bongkar dengan ekstra hati-hati, karena saya tidak menggunakan alat ya teman-teman. Saya menggunakan ujung kuku jempol saya untuk membongkar di bagian LCD-nya. Oke, kita angkat pelan-pelan. Di bagian ini ada fleksibel touchscreen sama fleksibel LCD, dan di bagian atas itu ada fleksibel kamera dan speaker. Jadi untuk membongkarnya atau mengangkat LCD dari tulangan itu harus ekstra hati-hati teman-teman. Lanjut kita buka untuk di bagian penutup kaleng yang menutupi di bagian fleksibel LCD, fleksibel baterai, dan fleksibel kamera depan. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian soket baterai. Dan di bagian ini fleksibel LCD, fleksibel touchscreen, dan juga fleksibel kamera. Oke, kita angkat pelan-pelan untuk LCD-nya. Oke, sudah kita lepas untuk LCD-nya teman-teman. Jadi untuk di bagian samping itu ada fleksibel LCD. Jadi harus ekstra hati-hati untuk membongkarnya. Kita lepas dulu untuk baut yang ada di bagian frame LCD. Jadi ini ada penutup atau pelindung di bagian belakang LCD. Kita harus melepas juga di bagian penutup kamera depan atau speaker atas, dan juga di bagian fingerprint atau sidik jarinya. Oke, kita lepas untuk speaker atas, dan kita lepas untuk di bagian baut yang ada di bawah ini ada fingerprint atau sidik jari teman-teman. Oke, untuk di bagian ini adalah pelindung, di bagian pelindung fleksibel LCD sama fleksibel touchscreen. Kita angkat pelan-pelan untuk pelindung LCD di bagian belakang, dan sekarang kita angkat untuk di bagian kamera depan. Ini adalah fleksibel kamera depan sama fleksibel speaker atas teman-teman. Oke, sudah kita lepas, tidak ada yang robek dan masih utuh. Dan sekarang kita lepas untuk di bagian sidik jari atau di bagian fingerprint-nya. Oke, kita lepas untuk sidik jari atau fingerprint-nya. Dan sekarang sisa LCD yang masih menempel di bagian frame kita siapkan untuk lakban atau solasi untuk melindungi kaca touchscreen yang retak teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan karter, yaitu untuk memotong di bagian celah framenya. Perhatikan di bagian ini. Oke, kita potong dan kita ambil untuk di bagian tulangan atau di bagian frame LCD. Oke,
Jika kita sudah potong seperti ini, kita tinggal menarik untuk membuang di bagian frame sampingnya teman-teman. Oke, di bagian frame ini kita pelan-pelan untuk membongkarnya. Jika kesulitan untuk membongkar frame atau melepas framenya, kita bisa menggunakan alat separator sebagai pemanas. Oke, kita letakkan LCD-nya ke alat separator dengan suhu panas. Biasanya saya menggunakan panas di angka 70 teman-teman. Oke, jika panas di angka 70 sudah tercukupi, kita matikan alatnya dan kita sambil melepas di bagian frame. Oke, ini sedikit mudah karena kondisi framenya kita panasi dulu menggunakan alat separator. Tetap harus hati-hati teman-teman untuk membongkar di bagian frame ini karena masih menyatu sama LCD, jadi harus ekstra hati-hati untuk membongkar framenya. Oke, kita sudah melepas di bagian samping frame dan sisa di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada frame juga masih menempel di bagian kaca touchscreen. Kita lepas dengan ekstra pelan-pelan. Oke, jangan sampai merusak LCD ya teman-teman, karena membongkarnya ini sangat lumayan sulit. Ada fleksibel LCD juga dan juga ada fleksibel sidik jari. Jadi untuk membongkar menggunakan karter, jika lemnya itu keras, jadi tetap harus hati-hati sambil kita memanasi menggunakan alat separator. Oke. Jadi untuk memisahkan kaca touchscreen-nya itu ada beberapa tahap membongkar frame LCD iPhone 7 Plus ini teman-teman. Oke, sudah kita lepas untuk di bagian frame yang bawah. Jadi untuk di bagian atas sengaja tidak saya lepas teman-teman. Oke, karena di tahap ini untuk memisahkan kaca touchscreen-nya, kita taruh untuk kawat atau benang, yaitu menggunakan kawat khusus, yaitu memisahkan kaca touchscreen-nya ke bagian paling bawah yang dekat fleksibel LCD teman-teman. Sedangkan untuk frame di bagian atas sengaja tidak saya lepas. Oke, ini adalah kawat dengan ukuran 0,08 mili. Kita akan memisahkan kaca touchscreen-nya seperti ini. Dari bagian dekat fleksibel LCD kita tekan ke bawah sambil kita gesekkan pelan-pelan. Jika sudah mendapatkan celah seperti ini, kita bisa menggesekkan dengan cepat teman-teman. Tetap harus memakai ekstra hati-hati karena untuk memisahkan kaca touchscreen iPhone 7 Plus ini sangat lumayan sulit apabila kalian belum terbiasa memisahkan kaca touchscreen dari iPhone 7 Plus. Oke, sudah terpisah. Untuk di bagian kaca touchscreen sama LCD-nya masih ada sisa lemnya teman-teman. Jadi untuk di tutorial sebelumnya saya sudah kasih tips, yaitu bagaimana cara membersihkan sisa lem LCD yang sangat lengket dan sangat keras, sulit untuk dibersihkan teman-teman. Karena khususnya biasanya untuk iPhone, setelah kita memisahkan kaca touchscreen itu kebanyakan, jadi tidak semua LCD iPhone ya teman-teman, hanya saja kebanyakan apabila sisa lem itu sulit dibersihkan. Kalian bisa simak untuk tutorial sebelumnya, sudah saya kasih tips untuk tutorialnya, bisa dicek di kolom deskripsi yang sudah saya siapkan untuk tutorialnya dan sudah saya bikin untuk tutorialnya teman-teman. Oke, jadi untuk tips membersihkan sisa lem yang keras dan sulit untuk dihilangkan atau sulit dibersihkan karena sangat lengket, bisa dicek untuk tutorialnya di kolom deskripsi teman-teman. Setelah kita bersihkan untuk sisa lemnya, karena habis kita pisah LCD dari kaca touchscreen, kita harus mengecek terlebih dahulu di bagian LCD-nya ada yang cacat atau tidak. Oke, setelah saya nyalakan ini baterainya habis teman-teman. Jadi saya coba untuk sambil colokkan charger agar bisa mengisi. Oke, handphone sudah menyala dengan posisi baterai lemah di angka 4%. Untuk LCD-nya alhamdulillah masih bersih dan jernih teman-teman. Ini LCD yang masih menggunakan LCD original tanpa harus kita ganti LCD satu set karena kerusakannya hanya di bagian kaca touchscreen-nya saja. Sedangkan LCD masih bagus dan touchscreen-nya masih lancar.
Jadi untuk LCD iPhone ini setelah kita pisahkan dari kaca touchscreen-nya, LCD-nya pun tanpa kaca touchscreen bisa disentuh dengan normal teman-teman. Oke, jadi ini LCD saja bisa disentuh ya, tanpa harus menggunakan kaca touchscreen. Oke, untuk baterainya karena beliau ini si pemilik handphone request untuk penggantian baterai, jadi saya siapkan baterainya dengan merek Viking dengan ukuran berapa mAh kita cek dulu teman-teman. Dan ini adalah baterainya 3200 mAh. Oke, setelah kita cek uji coba sudah normal untuk di bagian LCD sama touchscreen-nya, kita lanjut untuk membongkar lagi. Kita lepas LCD-nya teman-teman. Untuk di bagian ini kita bongkar atau kita lepas di bagian baterai. Di bagian bawah ada stiker atau lem perekat baterai. Kita angkat pelan-pelan dan ekstra hati-hati untuk mengambil baterainya, karena menggunakan pinset harus menggunakan di bagian gagang pinset ya teman-teman, jangan ujung pinset karena sangat lancip atau tajam. Itu bisa menyebabkan baterai bocor ataupun baterai bisa terbakar. Oke, untuk baterainya sudah kita siapkan dan sudah kita bersihkan untuk di bagian sisa bekas baterainya, dan kita siapkan untuk kaca touchscreen plus frame dan juga sudah terpasang lem OK kering teman-teman. Jadi ini untuk touchscreen-nya sudah terpasang satu set sama frame dan juga sama lem OK kering. Jangan lupa untuk membersihkan yaitu di bagian LCD-nya, karena sudah kita tes tadi bekas jari atau masih kotor, jadi kita bersihkan dulu sebelum kita memasang kaca touchscreen-nya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya jika LCD sudah kita bersihkan, tidak ada sisa debu atau sisa lem, selanjutnya kita lepas plastik pelindung lem OK kering yang ada di bagian kaca touchscreen atau gelas. Oke, lanjut kita pasang dan kita presisikan LCD-nya ke kaca touchscreen. Oke, kita presisikan, jangan sampai memasangnya miring atau tidak presisi teman-teman. Karena pemasangan touchscreen di bagian iPhone 7 Plus ini, apabila kalian terburu-buru untuk pemasangan, nanti hasilnya akan fatal. Karena pemasangannya harus presisi teman-teman. Di bagian ini perhatikan saat saya memasang mempresisikan LCD-nya ke kaca touchscreen, kita ambil jarak seperti ini. Perhatikan di bagian yang saya tunjuk ini. Di bagian ini adalah bagian LCD antara kaca touchscreen. Saya sengaja untuk mengasih jarak renggang seperti pemasangan biasa, menggunakan ujung kuku dengan cara memijit atau mengurut, ditekan halus sambil didorong teman-teman. Oke, ditekan pelan-pelan dan ekstra halus untuk pemasangannya, karena saya tidak menggunakan alat paper remover, jadi kita pijit dengan ujung kuku dengan ekstra hati-hati untuk menekannya, jangan terlalu keras. Dan saya mohon maaf karena di tahap itu untuk perekam video tidak sengaja baterainya habis, jadi tidak terekam teman-teman. Jadi hanya langsung di bagian atas saja untuk memijitnya, karena baterainya saat itu lemah dan tidak bisa merekam lagi. Saya tidak tahu. Dan sudah selesai untuk pengerjaannya, yaitu pemasangan atau penggantian kaca touchscreen iPhone 7 Plus tanpa ada sisa gelembung teman-teman. Untuk di bagian kaca touchscreen-nya itu terlihat jelas ada bintik-bintik, itu bukan gelembung ya teman-teman, namun bekas saya memijit menggunakan ujung kuku. Nanti kita akan bersihkan untuk memaksimalkan pengerjaan agar kualitas LCD-nya bisa terlihat jelas agar tidak ada sisa gelembung yang kelihatan teman-teman. Oke, ini adalah hasilnya setelah saya coba untuk menyalakan handphonenya, dan kita tes untuk di bagian LCD tidak ada tompel, tidak ada garis, dan LCD-nya masih bersih dan jernih. Kita tes untuk kualitas touchscreen-nya, apakah nyaman digunakan setelah kita ganti yaitu kaca touchscreen-nya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen-nya sangat normal dan sangat nyaman dipakai dan tidak ada kendala. Alhamdulillah tidak ada sisa gelembung sama sekali, jadi pemasangannya sangat rapi
meskipun tanpa alat back remover sudah sukses teman-teman. Apabila kalian menggunakan alat back remover atau sudah membeli alat back remover, silahkan coba digunakan dengan maksimal untuk pemasangan kaca touchscreen ataupun pemasangan touchscreen menggunakan alat back remover. Kalian bisa mencobanya dan mempelajari agar tidak ada sisa gelembung. Alhamdulillah pemasangannya sudah sukses dan tinggal kita merakitnya teman-teman. Oke, untuk pemasangan sudah selesai dan jangan lupa untuk memasang kembali spare part yang masih menempel di bagian kaca touchscreen yang bawaan. Di sini ada penutup atau tutup pelindung speaker atas, karena masih ada sisa kaca touchscreen yang menempel, kita harus bersihkan dulu teman-teman. Oke, di bagian ini masih ada serpihan kaca yang kecil-kecil, kita bersihkan dulu untuk tutup pelindung speaker atas. Oke, setelah kita bersihkan, kita akan pasang ke posisi lubang speaker atasnya dan kita siapkan fleksibel kamera, dan juga kita bersihkan di bagian kaca kameranya karena bekas ada yang retak di bagian kaca touchscreen bawaan. Kemungkinan besar kotor kemasukan debu, kita bersihkan dan kita pasang kembali untuk di bagian fleksibel kamera dan juga di bagian kamera, di bagian speaker atasnya. Oke, untuk tutup pelindungnya kita pasang, dan di bagian ini ada pelindung di bagian belakang LCD. Oke, kita pasang dan kita presisikan teman-teman. Untuk pelindung di bagian fleksibel LCD kita pasangkan lagi dan kita presisikan untuk tatakan atau pelindung di bagian belakang LCD, lalu kita pasang untuk bautnya. Untuk di bagian ini yaitu kabel fingerprint atau sidik jari, kita pasang seperti posisi semula dan kita presisikan. Oke, kita pasang fleksibelnya dan kita rakit kembali untuk penutup pelindung yaitu fingerprintnya. Oke, setelah kita coba untuk sudah merakit LCD nya, dan kita jangan lupa untuk memasang baut di bagian frame. Oke, jika sudah perakitan LCD selesai, tinggal kita mengetes LCD, touchscreen dan juga segala fungsi layar LCD nya. Oke, sekalian kita tes untuk di bagian baterai yang baru teman-teman. Jangan lupa untuk kasih double tip, yaitu untuk merekatkan baterai ke tulangan. Oke, sudah kita presisikan baterainya dan kita pasang dan kita tes untuk LCD setelah kita merakitnya. Oke, sudah menyala. Sambil kita merakit untuk di bagian pemasangan tutup pelindung fleksibel, kita mempersingkat waktu saja agar pengerjaannya lebih cepat dan lebih menghemat waktu. Oke, sudah terpasang untuk di bagian perakitan LCD dan juga penggantian baterai. Oke, untuk handphonenya sudah menyala teman-teman. Sambil kita siapkan untuk tempered glass, yaitu ini adalah anti gores iPhone 7 Plus. Sengaja saya kasih tempered glass agar pelanggannya bisa lebih puas dan penggunaannya bisa lebih awet. Oke, untuk LCD nya sudah kita tes dan masih jernih dan bersih, dan kita tes untuk di bagian touchscreen nya, alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah sukses, yaitu penggantian kaca touchscreen iPhone 7 Plus sekaligus mengganti baterainya. Alhamdulillah pemasangannya sudah berhasil dan sukses, tidak ada sisa gelembung. Gitu aja untuk tutorial kali ini, semoga selalu bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.